itu dalam masalah sterilisasi. Nah kemudian saya mungkin tidak terikat lagi kepada ini, nanti bisa dibaca secara global saya katakan. Kemudian bekam ini ada dua, bekam kering dan bekam basah. Bekam kering ini ada juga dengan bekam lucur. Kalau Rasul tidak pernah istilah bekam kering, selalu bekam basah. Maka beristihadlah sekarang ada bekam kering. Bekam kering itu apa? Dibalurlah tubuh dengan minyak, kemudian dikop, dijalankan. Itu namanya bekam lucur. Nah, bekam kering itu tidak mengeluarkan darah. Fungsinya apa? Hanya untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan pegal dan angin. Sedangkan bekam basah itu langsung mengeluarkan toksik di dalam darah. Itu dia. Nah kemudian di dalam bekam itu, kalau bekam kering dan kita bekam sendiri, jangan ditinggal. Kalau ketiduran, bekam kering itu kulitnya akan melepuh. Jadi ada yang pernah cerita sama saya, dia sering batuk, saya bilang letakkan kop di antara paru-paru ini, letakkan di sini, itu membantu melegakan pernapasan di bekam. Akhirnya dia tertidur kenaan. Bangun besok pagi, ini jendol-jendol kayak kena api. Nah, itu tidak boleh. Jangan ditinggalkan. Harus ada yang mengontrol. Nah, bagaimana penanganannya? Cucu pakai jarum yang steril, udah dicuci semua, baru dibersihkan, diginikan aja, baru kasih minyak zaitun atau dikasih betadine. Itu untuk mengantisipasi. Itu dia. Itu dalam masalah bekam kering, bekam sendiri. Kemudian bekam itu ada hari sunnah dan tanggal sunnah. Hari sunnahnya Senin, Selasa, Kamis. Kemudian tanggal sunnahnya 17, 19, 21 tahun Hijriah. Bukan Qamariah, bukan Januari. 17, 19, 21. Yang paling afdal kalau mau bekam, hari sunnah ketemu tanggal sunnah. Hari Senin ketemu tanggal 17, atau hari Selasa ketemu tanggal 21, atau hari Kamis ketemu tanggal 19. Hari sunnah ketemu tanggal sunnah, itu paling baik berbekam. Apa rahasianya? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, 3 tanggal itu pertengahan bulan ketika rotasi darah sedang naik. Itu penyakit semua itu dalam kondisi naik, itulah yang bagus untuk berbekam. Itu rahasia di balik 17, 19 dan 21. Kemudian dilarang berbekam Rabu, Sabtu dan Minggu. Ada larangannya kecuali memang terpaksa sekali. Tetapi memang ada hadis yang menjelaskan untuk menghindari pembekaman pada Rabu, Sabtu, dan Minggu. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Waktu yang paling baik ada sebelum atau setelah zuhur karena lagi panas dan itu dalam kondisi naik, darah berputar kencang. Kemudian berbekam di tempat duduk di kamar, jangan di AC karena AC itu akan menyedot kembali darah itu disedot dan akan diserahkan kembali kepada kita. Jangan berbekam di kamar ruangan ber-AC. Titik-titik bekam. Titik bekam terjadi ijtihad. Tetapi dalam berbekam saya mengambil pedoman Ustaz Gatot Suhardi dengan pendekatan anatomi patologi. Ini Ustaz Gatot Suhardi. Pertama al-ra'sun atau tubuhis di atas kepala. Kemudian akdain. Akdain ada yang di sini. Tapi ketika kami belajar itu antara persimpangan di sini. Itu ada titiknya. Kemudian kahil. Nanti mungkin insyaallah akan saya jelaskan. Kapan mengambil umur mughis? Umur mughis kalau mau mengambil kepala itu kita ambil jarak tengah. Telinga dengan telinga, di mana pertemuan di tengah itu umur mughis. Itu cara ngambilnya. Ini telinga, kemudian temukan mereka di tengah. Nah itulah umur mughis, titik yang diambil untuk umur mughis. Itu untuk titik umur mughis. Di kepala itu ada beberapa titik. Umur mughis yang paling sering, kemudian di sini daerah komah 2, ada juga di sini. Kalau yang di sini untuk stroke. Di sini untuk stroke. Nah kemudian setelah itu kahil. Kahil itu pakai asisten. Asisten. Ramadan. Di sini asisten. Cocok. Kahil. Cara mengambil kahil ini kalau dibuat ibarat layangan. Ini
pertemuan ini itu namanya kahil. Di sini dia. Kan ada tulang kita di mana apa ini ya? Nah, tengahnya itu kahil. Nah, kalau dia insomnia, susah tidur itu agak ke bawah sedikit, tapi kalau dia memang tidak ada masalah dengan tidur itu ke atas. Di sini dia. Jadi inilah namanya kahil. Nah, akdain itu pertemuan antara leher dengan pundak. Antara leher dengan pundak, di sini dia akdain. Sebagian ada di sini. Tapi kata Soehardi, penelitian anatomi patologinya mengatakan apa? Di sini banyak saraf-saraf yang sangat halus, maka mengambil di sini. Di sinilah namanya akdain. Ini biasanya untuk kolesterol dan hipertensi, akdain. Ini katifain. Di sini katifain. Baru di sini adalah belikat. Nah, mengambil ginjal itu mengukurnya. Ini kan siku. Searah dengan siku ini sejajar, itulah ginjal. Jadi kalau mau membersihkan ginjal, gini kan, mana di sini inilah diambil ginjal. Itu kalau kop besar, ginjal dan pankreas itu sekalian kena. Kalau kemudian lambung, cari saja di sini. Ini kita, mana lambung, kemudian diletakkan ke bawah, ke belakangnya, nah disitulah yang akan diambil. Nah, jadi dari depan, diletakkan diambil di belakangnya. Kalau di depan, itu tidak boleh disayat, hanya bekam kering. Jadi inilah berkaitan tentang ginjal secara umum, kemudian katifain, ini ada sudut belikat, itu di kopnya, kemudian di sini ada simpang 4, di sini diletak. Kemudian di sini ada katifain dan di sini ada akdain. Dan di sini umul mugis. Secara umum itu dia. Tapi kalau seluruhnya ada 360 titik yang ada di tubuh kita semua. Nah, kalau kalian pokoknya aja bisa jelas sudah. Nah, itu berkaitan dengan titik-titik bekam. Nah, di kaki juga ada, di kaki itu mundur. ini kalau dia misalnya ini lekukannya 4 jari di bawah kaki, ukur 4 jari, baru letak di bekam, di kop. Jangan pas di sini, bisa lumpuh. Jangan pas di sini atau di sini. Nah, jadi kalau mau mengambil kaki, ini jarak 3 di sini, di atas dan di bawah. Jangan pas di sini. Itu sambungan. Di situ ada cairan yang tidak boleh diganggu. Yang menurut di sini dijelaskan, para dokter juga tidak berani sembarangan mengambil itu. Ada zat apa namanya, kalau diambil dan kurang itu langsung lumpuh. Jadi tidak boleh mengambil pas di belakangnya, tapi di bawahnya. Kemudian mengambil kalau ada orang kena bisul, itu ambil 4 jari. Ini bisul di sini, ambil 4 jari di samping. Jangan pas di bisulnya. Nanti kalau ambil bisul, ambil 4 jari di sini, di sekitarnya diambil. Itu untuk menyedot nada darahnya dari luar. Itu dia. Itu berkaitan dengan titik-titik bekam. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian kalau membekam orang, jangan suruh sendiri. Orang baru sekali bekam, langsung dikasih 7 titik, tok. Itu bisa kekuatan daya tahan orang beda-beda, bisa pingsan. Jadi 1 titik dulu dibekam, tanya pusing atau tidak, tambah 2 titik lagi, pusing enggak, tambah titik lagi. Kalau mau 7 titik di belakang, jangan sekali ambil semua, karena mau cepat, di copy semua, itu bisa pingsan. Nah, ini ada dampak berangin, itu berarti menandakan unsur tubuh kita itu lebih mendominasi adalah unsur dingin. Itu kalau dia beruap. Nah, ada kadang-kadang darahnya banyak. Darahnya banyak, tetapi kopnya itu apa? Uapnya itu sedikit. Berarti yang dominasi adalah oksid darah. Ada yang dua-duanya banyak, kopnya tebal, anginnya, darahnya juga tebal, banyak. Ada yang darahnya sedikit aja, uapnya itu tebal, berarti apa? Itu mendominasi ada unsur angin. Ada yang sebaliknya, kok uapnya sedikit, darahnya banyak. Nah, berapa banyak Ustaz di bekam? Enggak, kita tahu berapa yang darahnya di ini kan. Karena antara satu dan yang ini itu beda. Kita kok, kemudian kita torek, kadang-kadang ada darah yang keluar banyak, berarti tekanan kandungan darahnya tinggi, yang kotor ya. Kemudian
kita kok lagi. Itu biasanya tidak ada lagi darah yang keluar, yang ada titik-titik plasma. Beda dengan darah luka. Kalau darah luka kita kok kayak mana pun akan keluar darahnya. Tapi biasanya di kop pertama banyak, di kop kedua relatif sedikit, bahkan ada yang tidak keluar sama sekali. Jadi berbeda dia kok. Jadi jangan ditanya, kok nggak keluar darah saya ya. Jangan ditanya kalau nggak keluar. Mungkin aja yang mendominasi adalah unsur dingin dalam tubuhnya. Dan ini pneumologis di kepala diambil